Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang hadis arba'in, yaitu hadis yang ke-10. Hadis ini dari Abu Hurairah lagi, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tayyibun. Allah itu baik, Allah itu bagus. La yaqbalu illa tayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Allah tidak mau menerima kecuali yang bagus-bagus. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah adalah amaral mu'minina, memerintahkan orang-orang mukmin, bima amara bihi al-mursalin, apa-apa yang diperintahkan kepada para rasulnya. Jadi yang diperintahkan kepada rasul itu juga diperintahkan kepada kita orang-orang mukmin. Faqala ta'ala, Allah di dalam Al-Quran berfirman, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu, makanlah kamu semuanya, minat thayyibati, dari makanan-makanan yang baik. Kalau jelas-jelas itu enggak baik, kalau jelas-jelas itu membahayakan, ya jangan dimakan. Setelah makan yang baik bagaimana? Ternyata yang kedua nih, wa'malu sholihan, beramallah yang solih. Jadi pertama itu urutannya kulu, makan. Setelah makan yang baik baru wa'malu sholihan, beramallah yang soleh. Wa qala ta'ala, di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah apa yang kami rezekikan kepada kamu semuanya yang baik-baik. Setelah itu Gusti Kanjeng Nabi tsumma dzakara ar-rajula, Gusti Kanjeng Nabi menyebutkan kisah tentang seorang laki-laki, yutilu as-safara, yang habis melaksanakan atau melakukan perjalanan panjang. Ash'atha, rambutnya kusut, enggak disisir, berantakan. Aghbara, juga berdebu karena kotor. Yamuddu yadaihi, dan kemudian menengadahkan tangannya sambil berdoa ilas sama'i, kepada ke langit, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ya Rabbi, wahai Tuhanku, berdoa. Padahal wa mat'amuhu haramun, makanannya adalah haram, wa mashrabuhu haramun, padahal minumannya adalah haram, wa malbasuhu haramun, pakaiannya juga haram, wa ghudhiya bil harami, dia makan juga dengan sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana bisa dikabulkan? Ini penting untuk kemudian kita renungkan. Bahwa ditegaskan di dalam hadis ini, innallaha thayyibun, Allah itu baik, Allah itu bagus, la yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima. Ketika kata-kata la yaqbalu ditegaskan di dalam hadis itu maknanya ada 3, dan itu semuanya ada enak. Bisa jadi tidak sah, berarti sholat kita dianggap tidak sholat, itu la yaqbalu. Yang kedua, sah tapi tidak ada pahalanya, maka kecapean kita, kegiatan kita yang luar biasa dalam rangka ibadah itu ya sah memang, tapi tidak ada pahalanya. Dan yang ketiga itu adalah tidak sempurna. Apakah kemudian diterjemahkan tidak sah? Apakah tidak diterjemahkan dengan tidak berpahala?
apakah diterjemahkan dengan tidak sempurna? Niki sami-sami mboten enak niki. Oleh sebab itu persembahkan ibadah kita, perbuatan kita, ucapan kita dengan baik, dengan bagus. Apa yang dimaksud dengan sesuatu yang baik itu? Sesuatu yang bagus itu apa? Thayyiban itu apa? Kalau perbuatan itu harus ikhlas. Itu thayyiban. Dan sesuai dengan petunjuk yang pernah ditegaskan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu thayyiban namanya. Oke, ngapunten Pak. Sami-sami maos Quran nih Pak. Baca Quran, ya, baca Quran, ucapan. Tapi bisa jadi thayyib, bisa jadi tidak thayyib. Baca Quran dalam konteks tertentu memungkinkan untuk kemudian diharamkan. Kapan nih Ustaz? Pada waktu junub, pada waktu haid. Jadi ibu-ibu, umpama nih pada waktu haid, nggih. Kalau qasdunya itu adalah qasdul qiraah, tujuannya itu adalah tujuan membaca Al-Quran, maka itu tidak boleh dibacakan atau membaca Al-Quran. Jadi melafatkan lafat-lafat Al-Quran itu bisa jadi qasdunya itu adalah qasdul dzikri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu bagian dari Al-Quran. Kalau seandainya kita sedang junub, kok kemudian kita membaca itu, padahal tidak ada kejadian apapun yang menjadikan kita harus atau disunnahkan untuk berzikir dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka niku diharamkan. Nggih. Tapi umpamane pas ada musibah, kita pada waktu itu, pada saat itu adalah junub, jinabat, kita pada saat itu adalah sedang haid, kok kemudian kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu namanya zikir, itu angsal. Terus ucapan yang sama bisa jadi bernilai pahala, bisa jadi dianggap sebagai thayyib, bisa jadi dianggap tidak thayyib. Kalau seandainya kondisinya berbeda, itu bisa jadi berbeda. Wow niku, kalau seandainya orang dalam kondisi suci dan melafadzkan Al-Quran, niku luar biasa. Tapi kalau seandainya sedang junub, kalau seandainya sedang haid, kalau seandainya sedang nifas, kok kemudian melafadzkan lafaz-lafaz Al-Quran dan kemudian di situ adalah qasdulnya qiraah, tujuannya itu adalah memang membaca, bukan karena zikir, maka di situ termasuk yang diharamkan. La yaqbalu illa thayyiban. Jadi thayyiban itu diterjemahkan dua Pak. Ikhlas, sing kedua sesuai dengan arahan, sesuai dengan petunjuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggih, dados wonten. Nggih. Sama baca Al-Qur'annya. Mboten gado nggih mboten hadas. Nggih. Tapi bacanya kok kemudian di tempat-tempat yang di situ itu tidak terhormat. Di kamar mandi baca Al-Qur'an misalnya. Kan mboten sesuai dengan petunjuk baginda Rasulullah. Niku namine mboten thayyib. Jadi ada penerjemahan layak balu, ada penerjemahan yang dimaksud dengan thayyib niku nopo. Oleh sebab itu sing jenenge majelis taklim ngeten-ngeten iki niku sangat penting untuk mengetahui kira-kira petunjuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam niku kados nopo. Itu seperti itu. Kemudian di sana dikatakan di sini bahwa apa yang kemudian diperintahkan kepada para rasul itu juga diperintahkan kepada kita. Ada dua ayat yang mendukung tentang itu. Yang pertama, khitabnya diarahkan kepada rasul. Ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ternyata sama untuk thayyibah ini. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Sesuatu yang diperintahkan kepada para rasul ternyata juga diperintahkan kepada kita semuanya terkait dengan makanan yang halal niki.
Oleh sebab itu niki harus jadi perhatian kita bersama. Kula mengingatkan sekali lagi kepada panjenengan. Kadang-kadang anak kita terpaksa ndablek, terpaksa Pak. Sampun dipondokaken, sampun di sekolah akan, tapi terpaksa ndablek nopo sebabe karena bahan dasarnya itu adalah berasal dari sesuatu yang kurang baik. Makanannya haram Pak, ngombeannya haram, pakaiannya haram. Lah ini kusing penting untuk kita renungkan. Yakinlah kalau seandainya kita tidak mau yang haram, yakinlah kalau seandainya kita tidak mau yang syubhat, maka Allah akan mengirimkan rizki yang halalan thayyibah. Niki seperti itu. Nggih. Tsumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara. Di sini menjelaskan tentang doa. Nggih. Salah satu yang kemudian secara zahir menunjang ijabatud dakwah, terkabulnya doa adalah safar. Terus panjenengan kalau sedang bepergian, jenengan kudu eling, kudu sadar bahwa di situ adalah termasuk dalam kategori waktu yang ijabatud dakwah, mustajabud da'wah. Doa kita itu mudah diterima kalau kita dalam kondisi sedang bepergian. Meskipun bepergian niku wonten 3 macam kalau dalam konteks fikih. Nggih. Napa niku? Yang pertama niku adalah memang tujuannya itu adalah untuk sesuatu yang kemudian mulia. Sesuatu yang merupakan kewajiban. Ya. Jadi wonten sing safar wajib, wonten sing safar mubah, wonten sing safar niku maksiat. Secara umum wonten 3 niki. Kalau kita sedang haji, niki luar biasa. Jenengan ditakdir haji, upayakan. Kita harus menyadari bahwa mulai dari berangkat sampai pulang itu adalah waktu yang mustajabah untuk kemudian kita berdoa. Jadi masuk akal Pak. Kalau seandainya ada teman-teman kita yang sedang berhaji, kemudian kita titip doa dan seterusnya, karena memang safar itu adalah di antara bagian dari kenapa kita kok kemudian atau alasan Allah itu mengabulkan doa kita. Tapi safare kudu sing safar sing wajib atau safar sing mubah. Wonten juga safar maksiat. Nggih. Bepergian tapi tujuannya adalah maksiat. Tujuannya adalah mbojok wong. Tujuannya adalah ngapusi tiang. Tujuannya adalah misalnya kepingin melakukan kemaksiatan. Niki juga berdampak nanti pada apakah kita secara fikih mendapatkan dispensasi dalam hukum Islam. Nggih. Sholat zuhur niku asalnya 4 rakaat. Tapi memungkinkan untuk kemudian dikosor menjadi 2 rakaat. Sholat zuhur niku karena sholat itu harus dilaksanakan pada waktunya, harus dilaksanakan pada waktu zuhur. Sholat asar harus dilaksanakan pada waktu asar. Sholat maghrib harus dilaksanakan pada waktu maghrib. Sholat isya harus dilaksanakan pada waktu isya. Dalam konteks tertentu ketika kita bepergian, maka memungkinkan sholat zuhur dilaksanakan pada waktu asar. Itulah yang kemudian disebut sebagai jamak takhir. Sholat asar dilaksanakan pada waktu zuhur, itulah yang kemudian disebut sebagai jamak takdim. Niku angsal seperti itu. Tapi safarnya tidak boleh safar yang maksiat. Oke? Safar yang maksiat. Jadi kalau seandainya kita ke Wali Songo, itu memungkinkan. Niku safar sing pada akhirnya kita berhak untuk mendapatkan rukhsah. Oke? Tapi penting untuk kemudian saya ingatkan, mungkin sampun dijelasakan kali Gus Wahab atau sinten tentang safar niki. Rukhsah itu diberikan kepada musafir. Kapan kita disebut sebagai musafir? Kalau seandainya kita sudah meninggalkan batas wilayah kita. Kita mau ke Surabaya nih Ustaz.
Nggih, terus kula badhe jamak. Napa saged kula jamak teng griya kula? Status jenengan ketika jenengan niki dereng keluar dari wilayah jenengan, kira-kira termasuk orang musafir napa mboten? Mboten. Nggih. Dados yang namanya rukhsah itu, yang namanya keringanan itu diberikan kepada orang musafir. Kalau dereng statusnya musafir, maka jangan mendapatkan atau jangan mengambil rukhsah itu. Berarti bagaimana? Kalau seandainya kita mau bepergian, kita orang Kaliwates, ternyata sampun nampe Tawang Alun. Tawang Alun niki mungkin sudah termasuk napa Ajung nggih. Oh Rambi sampun Rambi misalnya batasnya. Berarti kita di situ sudah atas nama penduduk dari daerah lain. Kita atas nama musafir pada waktu itu. Maka memungkinkan pada saat itu kita mendapatkan rukhsah untuk melakukan sholat jamak yang waktunya harusnya asar dilaksanakan pada waktu asar, memungkinkan kita laksanakan pada saat itu. Nggih, terus penting rek umpama nih kondisi niki mboten tujuannya bukan safar wajib, safar untuk haji, safar untuk misalnya yang lain yang misalnya orang tua sedang sakit di di Surabaya, maka kita wajib untuk kemudian mendampingi orang tua dan seterusnya, itu namanya safar wajib. Ada yang safar mubah dalam rangka berdagang, dalam rangka dan seterusnya, itu namanya safar mubah. Niku memungkinkan untuk mengambil rukhsah, niki memungkinkan. Tapi kalau seandainya tujuannya adalah maksiat, maka tidak memungkinkan untuk kemudian mengambil rukhsah berupa qashar atau jamak. Iki penting untuk kemudian kula tegasaken teng panjenengan semuanya. Jadi tidak semua bepergian itu kemudian langsung diberi dispensasi untuk melaksanakan jamak atau qashar, itu harus ada kategorinya, harus memenuhi kriteria. Safar juga dibedakan, ada yang namanya safar qashir, perjalanan pendek. Secara umum memang ukurannya farsah, Pak. Saat ini kan kilometer. Tapi secara umum kalau seandainya jarak tempuh itu kemudian sudah melebihi atau melampaui, sudah memenuhi persyaratan yaitu sekitar 90 km, ya sudah boleh melaksanakan qashar atau jamak sholat. Terus penting safar itu adalah sesuatu yang istimewa, sampai ditegaskan di sini seharusnya kalau seandainya kondisinya safar, kalau seandainya orang itu kok kemudian mengangkat tangannya, kemudian dia mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, itu namanya ilhah, Pak. Jenengan kalau doa itu jangan cukup satu kali. Ilhah niku, brengkel niku, rek Gusti Allah niku malah seneng. Nggih, rek menungso kita itu mekso, kita itu metenteng, niku mboten seneng. Sampean kok metenteng. Kita mengucapkan berkali-kali itu namanya ilhah. Niku justru Gusti Allah seneng. Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Diucapkan ngoten terus niku justru Gusti Allah malah seneng. Dianjurkan kalau seandainya kita berdoa itu adalah melakukan ilhah seperti itu. Ilhah niku justru Gusti Allah remen. Jadi bedo. Rek menungso niku di ilhah niku, di merengkel-brengkel niku mboten seneng, sampai niku kok metenteng sih, mesti ngoten. Tapi rek Gusti Allah niku justru seneng. Mengangkat tangan itu adalah sesuatu yang disunnahkan pada saat kita berdoa. Yamuddu yadaihi. Harusnya ketika kemudian kondisinya safar, ketika kemudian kondisinya dia itu berdoa itu dengan melakukan ilhah, merengkel ngoten niku, kok kemudian dia itu mengangkat tangan, harusnya yang bersangkutan itu diterima doanya. Harusnya begitu. Tapi bagaimana saya bisa terima ngendikane hadis mengeriki? Wa mat'amuhu haramun. Makanannya itu adalah haram, masyrabuhu haramun. Minumannya itu adalah haram. Malbasuhu haramun, pakaiannya haram. Oleh sebab itu ini harus kita jadikan
perhatian bersama. Ya, insya Allah kita akan diselamatkan kalau seandainya kita sampun mencoba untuk ngati-ngati ngeten iki. Kita senang sholawatan, kita senang yang namanya istighothahan, pokoknya bahkan istighothah kubro macam-macam. Tapi kok kondisi Indonesia pancet mawon nggih. Misalnya ngoten. Ya. Kita kadang-kadang sibuk ribut. Ini waktu mustajabah. Ya. Ini adalah nisfu Sya'ban, ini adalah ribut itu. Biasanya begitu. Ini waktu-waktu yang istijabah untuk kemudian melakukan doa. Tapi yang substansi dari persyaratan terkabulnya doa kadang-kadang tidak kita ributkan. Nopo yang paling substansi niku? Yang paling substansi itu adalah bagaimana pastikan makanan yang kita makan, minuman yang kita minum itu sama sekali tidak ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngertos sampean Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas niku luar biasa, Pak. Takut semua orang. Kalau beliau sudah mengangkat tangan, itu mustajabud da'awah itu. Dikabulkan doanya. Salah satu kalau jenengan misalnya melihat misalnya biografi dari beliaunya dari Sa'ad bin Abi Waqqas niki, salah satunya adalah beliau ampuh, cespleng, doanya niku luar biasa. Pada suatu saat Sa'ad bin Abi Waqqas niku minta kepada Gusti Kanjeng Nabi. Gusti Kanjeng Nabi, tolong kula didongaaken agar saya dikabulkan doanya. Itu begitu. Gusti Kanjeng Nabi tidak mendoa, cuman memberikan saran. Atib mat anakah, perbaiki makanan sampean. Perbaiki makanan sampean. Takun mustajabat da'wah, maka panjenengan akan menjadi orang yang doanya itu akan dikabulkan oleh Allah. Jadi doa niku ngoten tok. Pokoknya diupayakan kita ngati-ngati. Kalau seandainya kemudian itu nyata-nyata mboten jelas niku empun sampai kemudian kita makan misalnya, insya Allah kita termasuk dalam kategori itu. Kadang-kadang formal niku pada tempat-tempat yang kemudian di situ itu dikabulkan doanya memang ada. Waktu-waktu yang kemudian di situ dikabulkan doa memang ada. Tapi yang paling penting dari itu adalah bagaimana dipastikan bahwa apa yang kemudian kita makan itu pada akhirnya benar-benar itu memang termasuk dalam kategori yang memang mboten diharamaken, memang halal niku, halalan thayyibah niku. Niki penting untuk kemudian kula tegasaken teng panjenengan semuanya. Nggih. Terus itolatus safar. Safar itu adalah potensial untuk kemudian diterima doanya. Kemudian mengikat tangan itu juga seperti itu. Kemudian ilhah itu juga seperti itu. Brengkel itu juga seperti itu. Akan tetapi yang secara zahir itu kemudian dianggap berpotensi untuk Allah dengarkan doa kita, itu terpaksa ditolak, lebih disebabkan karena kita tidak hati-hati dalam rangka mengkonsumsi. Pernah pada suatu saat Abu Bakar saking laparnya itu tidak bertanya terlebih dahulu konsumsi yang disajikan kepada beliau, langsung aja dimakan. Nggih. Mantun ngoten di tengah ketika mengunyah dan seterusnya itu tanya, ini makanan dari mana? Ternyata diragukan kehalalannya. Kesimpulannya begitu. Apa yang dilakukan? Diupayakan Abu Bakar berusaha keras untuk kemudian mengeluarkan makanan itu sampai mengatakan, kalaupun misalnya saya harus meregang nyawa untuk mengeluarkan makanan ini, maka itu pasti akan saya lakukan agar yang namanya perut ini sama sekali tidak dimasuki oleh sesuatu yang diharamkan oleh
Allah Subhanahu wa taala. Niku ngati-ngatine tiang kalau seandainya tiang sian niku ulama-ulama para sahabat niku ngati-ngatine seperti itu. Ya, yang bisa kita contoh atau yang bisa kita lakukan adalah mencontoh. Nggih. Ojo sampai ngeslong koyok blas gak ono nasihat. Kemarin kan kita sudah pernah membahas ya, ad-dinu an-nasihatu. Agama itu adalah nasihat. Jadi kalau seandainya kita masih mau peduli kepada hal-hal seperti itu, insya Allah masih memberikan kebaikan kepada kita, masih mendekatkan kita dengan kebaikan. Tapi kalau blas misalnya blas mboten wonten sama sekali keinginan untuk kemudian mendengarkan nasihat-nasihat itu, maka sebenarnya kita sedang ditakdirkan oleh Allah untuk jauh dari yang namanya kebaikan. Oke. Bagaimana kalau seandainya kenyataannya awalnya sepertinya kita sadar terlambat? Oke, sadar terlambat. Ternyata yang ada di kita itu banyak yang haram. Misalnya seperti itu. Ya napa niku? Oke. Ada ulama yang mengatakan niki asale niki mboten ngertos sampun Ustaz. Niki milik siapa? Kalau seandainya kita misalnya kok kemudian tahu pemilik yang sah dari apa yang kemudian kita kuasai, maka kita cukup mengembalikan. Yeah. Tapi kalau seandainya sampun boten wonten, belas gak ngerti wisan, ini kira-kira di mana ini? Saya harus mengembalikan seperti apa? Maka menurut pandangan yang sangat mudah untuk kemudian kita ikuti adalah itu kita sedekahkan. Yang tujuannya itu adalah untuk mereka yang pemilik yang sudah atau lost contact. Kita sudah tidak bisa berhubungan, tidak bisa kita cari. Bisa jadi pada suatu saat kita sudah pernah utang pada seseorang. Akan tetapi setelah itu orang itu sama sekali mboten ngertos kabar. Kira-kira di mana orang-orang ini, misalnya seperti itu. Bisa jadi itu terjadi pada diri kita. Bagaimana caranya? Maka yang memungkinkan untuk bisa kita lakukan adalah sejumlah yang menjadi tanggungan kita itu adalah memungkinkan untuk kita sedekahkan. Memungkinkan karena sudah. Tapi kalau seandainya masih diketahui kira-kira ini alamannya di mana atau ahli warisnya ini siapa dan seterusnya, kita tidak boleh jalan pintas untuk langsung kemudian pakai sedekah ngoten niku. Mboten angsal. Harus dikembalikan kepada pemiliknya, harus dikembalikan kepada ahli warisnya. Itu begitu. Gitu. Bagaimana Ustadz misalnya kalau seandainya kita mencoba untuk misalnya membangun masjid, kemudian menggunakan atau membangun fasilitas umum yang untuk manfaat bersama misalnya, bagaimana kalau seandainya kita beribadah dan seterusnya dengan menggunakan uang yang tidak sah, uang hasil korupsi dan seterusnya. Ini banyak pandangan Ustaz. Bahkan ada yang sangat ekstrim. Napa sing ekstrim? Sing ekstrim itu kalau seandainya yang bersangkutan sampai berkeyakinan bahwa itu akan bisa mencuci uang kita, pencucian uang kalau dalam bahasa orang sekarang mungkin hasil korupsi kita akan menjadi baik misalnya kalau seandainya dengan cara disedekahkan, justru pada saat itu yang bersangkutan itu pahalanya menjadi dosanya menjadi double. Keyakinan yang salah dan tindakan yang salah. Keyakinannya sampun keliru. Karena dia menganggap bahwa korupsi sekian miliar misalnya diarahkan kepada masjid sekian, maka itu akan bisa membersihkan harta-harta hasil korupsinya misalnya. Itu adalah keyakinan yang salah. Maka itu ada dua kesalahan. Yang pertama itu adalah mencurinya itu atau korupsinya itu. Yang kedua itu adalah bagaimana keyakinan yang bersangkutan bahwa itu akan menjadikan harta kita itu lebih baik. Itu seperti itu. Terus sedekah niki kan harus milik sendiri, intinya kan begitu.
Mentasarufkan sesuatu itu kan sebenarnya harus milik sendiri. Kalau itu bukan milik sendiri, maka menjadi tidak sah apabila kita mentasarufkan. Nggih. Terus yang memungkinkan untuk kita hibahkan, yang memungkinkan untuk kita misalnya distribusikan melalui jual beli, kita wakafkan, kita tasarufkan yang lain, kita sedekahkan dan seterusnya, apabila barang itu memang milik kita sendiri. Kita tidak bisa kalau seandainya bukan milik kita, kok kemudian mentasarufkan, apakah itu dengan cara sedekah, apakah itu dengan cara hibah, apakah itu dengan cara hadiah. Kalau itu bukan milik kita, itu tidak memungkinkan untuk kita lakukan. Ngoten. Nggih? Dadi umpamane kita hasil yang tidak legal itu kemudian disedekahkan, hasil yang tidak legal itu kemudian dihadiahkan, maka itu sama dengan menghadiahkan milik orang lain itu untuk sedekah, untuk hadiah, untuk dan seterusnya seperti itu. Terus di dalam hadis ini sangat penting bahwa innallaha niku thayyibun. Gusti Allah niku baik. Nggih. Berusahalah, nggih. Kita harus berusaha, insya Allah seperti yang tadi saya tegaskan itu, kalau seandainya kita tidak mau yang haram, kalau seandainya kita tidak mau yang syubhat, insya Allah Allah akan memberikan halalan thayyibah atau rizki yang halalan thayyibah kepada kita. Oke? Itu jelas. May yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini di mana semuanya serba sulit, maka yang harus kita lakukan itu adalah bagaimana kita menyandarkan usaha kita kepada Allah. Kalau seandainya mboten niku agak keberatan kita sekarang itu. Bagaimana menyandarkan kita? Seperti yang pernah saya katakan, mboten wonten tiyang sukses niku. Sing wonten itu adalah orang yang disukseskan oleh Allah. Mboten wonten orang berhasil itu. Yang ada adalah orang yang diberhasilkan oleh Allah. Mboten wonten orang sejahtera itu. Yang ada adalah orang yang disejahterakan oleh Allah. Karena demikian kita sering melakukan deklarasi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula, tidak ada daya yang dimiliki oleh manusia, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan yang dimiliki oleh manusia. Kalau seandainya kemudian manusia itu memiliki daya, kalau seandainya manusia itu memiliki kekuatan, itu tidak lebih karena yang bersangkutan sedang mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Niki penting sekali. Konsep la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim niki sangat penting sekali. Kalau seandainya kita sedang berhasil, maka konsep la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim niki, deklarasi itu menjadikan kita tidak sombong. Tidak kemudian mengklaim bahwa apa yang kemudian kita hasilkan itu adalah karena kita. Karena kita sudah membatasi. Mboten wonten niki. Niki adalah given, niki adalah peparing, niki adalah pemberian. Tapi kalau seandainya kemudian kita sedang gagal, kita masih punya sifat atau rasa optimisme. Terlalu banyak orang yang awalnya bangkrut kemudian diangkat oleh Allah. Cerita-cerita itu sangat banyak sekali. Terus keyakinan dalam kehidupan kita bahwa tidak ada daya, tidak ada kekuatan yang dimiliki oleh manusia. Kalaupun misalnya manusia itu punya daya, kalaupun misalnya manusia itu punya kekuatan, itu lebih disebabkan karena bantuan dan pertolongan Allah. Itu fungsinya luar biasa. Kalau seandainya kita sedang sukses, maka kita tidak akan sombong. Mungkin kita itu adalah welas teng tiang-tiang. Ngapunten Pak, kalau di dalam hadis niki sampai dikatakan ngeten, hal tunsoruna, nopo panjenengan saged ditulung, wa turzaquna, dan juga diberi rizki oleh Allah, illa bidu'afaikum, kecuali karena sebab orang-orang lemah yang ada di sekitar sampean. Itu konsep kita itu.
Jadi kita itu ditolong, kita diberi rezeki lebih disebabkan karena orang-orang lemah yang ada di sekitar kita. Paradigma berpikir ini menjadi sangat penting. Oke? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini sangat penting, keyakinan keagamaan kita ini pada akhirnya menjadikan kita niki boten sombong kalau seandainya kita sedang sukses, dan pada akhirnya juga kalau seandainya sedang gagal, kalau seandainya kita sedang bangkrut, maka masih punya optimisme lebih disebabkan karena tidak ada orang sukses, yang ada adalah orang yang disukseskan oleh Allah. Yang paling penting adalah bagaimana kita melaksanakan segala sesuatu, usaha yang kita lakukan, kemudian pekerjaan yang kita lakukan, bisnis yang kita lakukan, wow niku harus dalam koridor sesuatu itu memang ditunjukkan atau menjadi apa? Memang dalam wilayah petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kalau seandainya ngoten, insya Allah kita pada akhirnya akan menjadi orang-orang yang mendapatkan kesuksesan dari diparingi kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ngoten nggih sing paling penting untuk kemudian kita tegaskan bahwa Gusti Allah itu adalah baik, Gusti Allah itu bagus dan tidak menerima kecuali yang baik. Ya, napa yang dimaksud dengan baik? Baik itu ada dua, yang pertama itu adalah standarnya adalah ikhlas, yang kedua itu adalah mendapatkan petunjuk dari Gusti Kanjeng Nabi. Itu memang koridor yang memang diarahkan oleh Gusti Kanjeng Nabi. Mungkin itu sekedar yang bisa diurai dari hadis ini. Monggo kalau seandainya ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, monggo. Monggo Bapak Ibu. Ini guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya bertanya Pak Ustadz, saya itu di pasar ada orang nemu uang, lagi uangnya itu cukup banyak. Pas yang punya ada ketemu, yang nemu itu bingung. Lah akhirnya si orang itu memutuskan disodakohkan kepada kota amal. Itu gimana Ustaz? Nggih. Kalau seandainya kita mau mentasarrufkan, nggih Pak, niku terkait nanti kalau dalam bab fikih itu namanya luqathah, Pak. Jadi sebenarnya prosesnya agak panjang, Pak. Nggih, mboten langsung harus dieksekusi. Tidak boleh langsung harus diumumkan terlebih dahulu. Nggih, memang konsekuensinya uang adalah sesuatu yang tidak akan basi kalaupun misalnya kita simpan. Kan ngoten kan? Kita ingatkan misalnya. Ya maka kita kalau dalam kitab-kitab fikih harus diumumkan di masjid-masjid. Kalau sekarang mungkin di radio dan seterusnya. Baru kalau seandainya setahun berikutnya kok kemudian tidak ada yang tidak ada yang mengaku, mengklaim itu jenengan kalau seandainya misalnya mengumumkan itu jangan dipastikan jumlahnya macam-macam ditemukan gitu aja. Lah nanti ciri-cirinya saja. Ya, dompetnya warna ini, anunya warna ini macam-macam. Tapi kalau seandainya sak jumlah, sak macam-macam yo akeh sing ngaku kok pesan. Itu begitu. Tapi tidak boleh dieksekusi terlebih dahulu. Eksekusinya besok setelah 1 tahun, biasanya begitu. Tapi insya Allah kalau seandainya itu banyak Pak, itu banyak. Kemungkinan eling, iku hilang. Pokoknya jenengan yang pinter-pinter cara mengumumkannya. Diumumkan di masjid ini, diumumkan apalagi kemudian beberapa kali misalnya itu kemudian diumumkan, itu memungkinkan untuk kemudian pada akhirnya pentasarrufan. Wow niku yang saya katakan, memberikan kepada kota amal itu namanya sedekah. Sedekah itu sebenarnya tidak memungkinkan dilakukan kalau bukan pemiliknya.
Status kita pada saat itu adalah bukan pemiliknya, kecuali kalau seandainya kita sudah putus asa untuk kemudian menemukan pemiliknya, maka pada waktu itu memungkinkan. Oke? Tapi kalau seandainya yang ditemukan itu adalah barang-barang yang cepat basi, oke, kok nemu kelpon misalnya, oke, sing ditemukan kelpon. Lho kelpon iki 3 jam 4 jam iku wis mambu, misale ngoten, wis mboten fresh. Nggih. Niku ngoten niku jenengan sakjane angsal untuk memakan, tapi nemu temenanan lho, dudu wong diringkesi gitu. Wong diringkesi lain, nggih. Niki memang nang dalan niku wonten kelpon misalnya, nggih. Lah niku tapi kosdunya itu kalau seandainya begitu memungkinkan untuk kemudian langsung dieksekusi, karena kalau seandainya kemudian misalnya tidak dieksekusi itu akan basi yang pada akhirnya akan mubadzir misalnya, itu memungkinkan untuk dieksekusi, akan tetapi dengan catatan, dengan niatan kalau seandainya ada pemiliknya yang kemudian mengkomplain atau mengaku, kita berani membayar. Itu seperti itu. Nggih, tapi rek kehilangan kelpon mosok digoleki nggih. Niku, oh kelponku ilang kan lucu ngoten nggih. Ini pertanyaan kedua, Pak Ustaz. Nggih. Di kampung kita itu ada seorang kiai, bahkan orang itu punya pondokan. Lah, waktu mungkin ada waktu gimana, pas si kiai itu bilang kepada santrinya itu orang tuanya sudah meninggal. Lah, si kiai itu pas bilang kepada santrinya itu bahwa orang tuanya kamu sekarang disiksa di neraka. Begitu Pak Yai. Akhirnya apakah yang tanya itu santrinya, apakah ada penebusan untuk orang tua saya sebagai anak? Lah itu pas si kiai itu bilang bisa. Itu bisa ditebus dengan sapi. Kalau enggak sapi itu ya seharga sapi. Lah itu katanya bisa ringan daripada siksa neraka. Lah saya yang tanyakan ini gini Pak Yai, apakah neraka itu sudah berlaku sekarang ini? Itu terima kasih Pak Yai. Nggih, yang paling penting itu la ya'lamul ghaiba illallah. Neraka itu adalah masalah yang gaib, sehingga tidak tahu kita, nggak tahu sama sekali dalam perjalanan hidup kita itu ada amalan yang diterima oleh Allah. Ketoke mboten salat, nggih. Tapi ada sesuatu yang kemudian diterima, yang melampaui orang yang kemudian di sininya ngetok niku bisa jadi seperti itu. Paham maksud saya, Pak? Jadi dalam perjalanan hidup ini jangan kemudian kita melihat hal-hal yang zahir. Ada sesuatu yang sir, yang rahasia, yang memungkinkan itu karena dilakukan secara ikhlas kemudian diterima oleh Allah. Jangan kemudian langsung diklaim ini masuk neraka, ini itu tidak akan ada yang tahu kecuali Gusti Allah. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu kegaiban itu, hal-hal yang gaib kecuali Allah. Itu seperti itu. Lah sekarang niku yang nggih dereng wonten karena saat niki alamnya alam barzakh. Tapi dalam doa kan ngoten. Nggih kan? Allahumma ja'al qabrahum raudhatan min riyadil jinan. Wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Jadi meskipun sekarang di alam barzakh itu memungkinkan untuk kemudian ada siksaan dan seterusnya, karena itu adalah hufratan min hufarin niran, raudhatan min riyadil jinan. Oke, ini adalah kebun, salah sebagian dari kebunnya. Tapi saat ini kita sih barzakh, Pak. Barzakh itu adalah menentukan, ya. Masih ada peluang orang tua kita yang sekarang ada di barzakh untuk kemudian selamat. Kalau seandainya kita sering-sering untuk memberikan sedekah jariyah dan seterusnya. Oleh sebab itu Sayyidina Utsman ketika kemudian melewati kuburan itu kan nangis luar biasa, Pak. Ya kan? Ini adalah bagian terminal yang kalau seandainya dalam terminal ini kemudian sukses, maka perjalanan selanjutnya itu adalah lebih mudah. Tapi kalau seandainya ini sudah gagal dalam kuburan, dalam alam barzakh ini, maka perjalanan yang selanjutnya itu adalah lebih sulit. Itu seperti itu, Pak. Jadi mboten
nggak usah banyak dipercaya kalau seandainya ada seorang kiai apalagi kemudian ngomong sapi, ngomong seharga sapi. Wah, ini repot ini kalau seperti itu, ya. Itu sudah berkali-kali itu Pak Yai. Sudah Nggih. berkali-kali. Ampun. Masalahnya mungkin yang bersangkutan juga kena dihapusi ngono ya. Ya, engkau seharga Avanza gitu ya. Pasan kan repot kalau sebenarnya seperti itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten sing lintu? Ampun. Ada? Enggak ada. Mugi-mugi manfaat nggih. Fatihah.